Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Tunas Raja Channel. Kali ini teman-teman, saya ingin membagikan tips atau pengertian teman-teman, kenapa sih di pohon kopi kita selalu terjadi kerontokan bunga teman-teman. Itu disebabkan oleh beberapa hal teman-teman. Oke, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar tidak terjadi salah paham nanti teman-teman. Oke, kita lanjutkan videonya. Sebenarnya teman-teman, kerontokan bunga dan buah pada pohon kopi kita itu disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman. Salah satu contohnya adalah faktor cuaca teman-teman. Biasanya di saat musim hujan itu biasanya terjadi kelembapan yang tinggi teman-teman, yang berakibatkan nanti biasanya mempengaruhi dari kualitas bunga kopi itu sendiri teman-teman. Karena jika terjadi kelembapan yang sangat tinggi di lahan kopi kita, maka kelembapan yang tinggi tersebut akan mempengaruhi proses pembungaan yang ada di pohon kopi kita teman-teman. Juga jadi semua. Jadi semua teman-teman. Jadi semua. Dan juga kelembapan yang tinggi tersebut biasanya dipengaruhi oleh naungan-naungan sekitar teman-teman. Contohnya yang di sebelah-sebelah sana teman-teman. Dan apabila di lahan kopi teman-teman atau di kebun kopi teman-teman banyak naungan-naungan seperti di sana-sana, itu bisa ditebangi atau dibersihkan teman-teman, agar tidak mengganggu proses pembungaan di pohon kopi kita teman-teman. Tetapi kalau yang punya saya yang di sana-sana itu tidak saya bersihkan teman-teman. Untuk naungan-naungannya tidak saya bersihkan karena itu punya orang teman-teman. Jadi takutnya nanti kalau saya bersihkan takut terjadi keributan nanti teman-teman. Jadi saya biarkan saja untuk di sana itu. Bangsat kau. Dan faktor yang kedua biasanya dipengaruhi oleh pemberian pupuk teman-teman. Karena kalau kita kurang dalam pemberian pupuk, maka buah yang dihasilkan menjadi sedikit teman-teman. Terus yang ketiga, kebalikan dari yang tadi teman-teman, yaitu terlalu banyak pemberian pupuk teman-teman, khususnya pupuk nitrogen. Tetapi kalau pupuk-pupuk yang lain teman-teman itu tidak masalah, tetapi kalau kelebihan pupuk nitrogen maka akan mempengaruhi dari kualitas buah dan proses pembungaan itu sendiri teman-teman. Biasanya kalau kelebihan pupuk nitrogen akan terjadi banyak kerontokan di pohon kopi kita nanti teman-teman. Dan faktor yang keempat itu biasanya diserang hama teman-teman. Biasanya yang hama yang menyerang itu adalah ulat teman-teman. Biasanya dia berada di sekitar sini teman-teman. Biasanya dia menggumpal dan memakan dari bunga-bunga ini teman-teman. Untuk pengendalian ulat itu sendiri, kita bisa menggunakan atau kita bisa semprot menggunakan pestisida teman-teman. Kalau di lahan saya sendiri biasanya menggunakan pestisida, atau lebih tepatnya
insektisida dari produk DuPont teman-teman, yaitu Prevaton teman-teman. Saya biasanya semproti menggunakan Prevaton itu ketika saat bunga di pohon kopi saya seperti ini teman-teman, karena biasanya yang rentan terjadi atau rentan dimakan ulat itu biasanya ketika bunga kopi itu seperti ini teman-teman. Maka saya semproti di waktu-waktu ketika bunga kopi sudah lepas seperti ini teman-teman. Atau pada saat bunga-bunga di kopi saya sudah seperti ini teman-teman, sudah mulai lepas. Tetapi penyemprotan itu sendiri tidak saya lakukan pada saat bunga di kopi saya seperti ini teman-teman. Pada saat awal pembungaan tidak saya semprot, karena saya takutkan pestisida yang saya semprotkan itu mengganggu dari proses pembungaan ini sendiri teman-teman, yang mengakibatkan proses pembungaan ini menjadi terganggu dan pada akhirnya nanti rontok teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita semprot untuk pengendalian hama ulat ini ketika bunga di kopi kita sudah seperti ini teman-teman, atau paling tidak seperti ini teman-teman. Tetapi untuk penyemprotan itu sendiri jangan sampai telat teman-teman, karena kalau sampai telat maka hama ulat tadi bisa memakan bunga pohon kopi kita teman-teman. Dan faktor selanjutnya teman-teman, atau faktor yang keempat, biasanya lahan kita terlalu kering teman-teman. Di lahan kita terlalu kering, oleh sebab itu di lahan saya rumputnya saya biarkan dulu teman-teman, karena sekarang sudah mau memasuki musim kemarau teman-teman. Jadi saya biarkan dulu untuk rumputan-rumputan yang ada di lahan ini teman-teman, agar kelembapan pohon kopi kita, agar kelembapan di lahan kopi ini tidak terlalu kering teman-teman. Karena kalau terlalu kering, akhir-akhirnya nanti teman-teman pohon kopi kita menjadi layu dan biasanya mengganggu dari proses pembungaan pohon kopi kita itu sendiri teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau sudah mau memasuki musim kemarau, jangan bersihkan rumput-rumput di sekitar pohon kopi kita terlalu bersih teman-teman, agar kopi kita tidak terjadi kelayuan teman-teman. Dan faktor yang kelima teman-teman, biasanya kita terlalu banyak memelihara ranting kopi teman-teman. Misalnya di pohon kopi ini teman-teman, ini belum saya pangkas atau belum saya rapikan teman-teman. Biasanya di pohon kopi yang terlalu rimbun seperti ini juga mengakibatkan kerontokan pada bunga-bunga itu sendiri. Dan biasanya teman-teman kalau bunga di pohon kopi ini tidak rontok, biasanya nanti buah yang dihasilkan menjadi sedikit teman-teman, jika terlalu rimbun seperti ini. Itu disebabkan karena di pohon kopi ini teman-teman tidak disinari atau tidak bisa menangkap sinar matahari secara langsung teman-teman, karena tertutupi oleh daun-daun yang atau tunas-tunas yang tidak produktif seperti ini teman-teman. Ini mungkin besok atau 2 hari lagi saya pangkasi teman-teman, karena di kemarin-kemarin saya masih ada kesibukan teman-teman, jadi masih belum saya pangkasi. Ini lumayan teman-teman,
bunganya jadi semua. Jadi semua teman-teman. Jadi semua teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu saja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.